Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 079. Yulia tentu saja salting ditatap sedalam itu. Mana oksigen? Dia seperti ikan yang sekarang ngap-ngapan. Kamu juga makan sayang. Mas suapin, Terpaksa Yulia membuka mulut, sambil memegangi jantungnya yang bergemuruh hebat. Tatapan lembut suaminya tidak aman untuk jantungnya. Senyum lebar suaminya dan tatapannya itu. Gila-gila. Lama-lama ia bisa menyerang suaminya duluan. Oh tidak, ia harus menahannya. Di mana-mana pria yang duluan memulai bukan perempuan. Apalagi ia masih pemula. Hahaha. 5 menit kemudian. Aku suka dansa mas. Bisa mas berdansa sama aku? Tentu. Pria yang memakai abaya putih itu bangkit lalu memberikan tangannya pada istrinya. Suara alunan melodi musik yang sejak tadi dihitung mundur mulai terdengar. Tentu saja Yulia yang telah menyiapkan semua ini. Semua ini Yulia siapkan sebagai ungkapkan terima kasih pada suaminya karena sebulan lebih ini selalu ada untuknya. Bahkan membantu membawanya pergi dari jurang dosa menuju jalan kebenaran. Tangan kekar Ikram mulai memegang pinggang ramping istrinya. Kamu bisa angkat kedua kakimu naik ke kaki mas, sayang. Boleh. Tentu. Yulia mulai meletakkan kedua kakinya di atas kaki suaminya, lalu tangannya dia kalungkan di lehernya. Kok mas pandai dansa? Siapa yang ngajarin? Mas melakukan menurut insting mas aja, sayang. Mereka berdua berjalan ke kanan dan ke kiri, sesuai dengan irama musik. Saling menatap satu sama lain dengan tatapan penuh cinta dan senyuman yang tidak pernah pudar. Jangan pernah lelah untuk selalu ada di sisi mas ya zaujati. Gak akan. Mas juga harus terus di sisiku, sampai kapanpun. Kap. Ikram mencium kening istrinya lalu membisikkan doa-doa di ubun-ubunnya. Ini udah 1 bulan lebih mas sudah menahannya, bisa malam ini mas menyentuhmu ya zaujati. Yulia terdiam sejenak lalu mengangguk membuat bibir Ikram semakin tersenyum lebar. Malam ini di mana usianya bertambah akan menjadi malam yang paling membahagiakan. Karena penantiannya tidak sia-sia. Benar jika kita berusaha semuanya pasti tidak ada sia-sia, apalagi jika usaha kita melibatkan Allah. Langsung saja Ikram membawa tubuh kecil istrinya itu ala bridal style menuju kamar mereka. Apa yang sekarang Yulia rasakan? Jantungnya semakin bergemuruh hebat. Mendadak tubuhnya kaku saat suaminya menurunkannya ke kasur dengan hati-hati seperti ia berlian. Yang sangat berharga bagi pria itu. Mas aku takut. Lupakan keberaniannya, sekarang dia ketakutan. Ikram hanya bisa tertawa kecil melihatnya. Istrinya kini seperti seekor tikus yang tengah dimangsa oleh kucing. Mas sudah menahannya selama ini, tapi malam ini kamu milik mas sayang. Jangan takut, kalau takut tatap mata mas aja oke? Yulia mengangguk sambil menggigit bibirnya dalam-dalam, menatap suaminya yang berada di atasnya. Tatapan suaminya kini berubah, membuat bulu kuduknya berdiri seketika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya babar rohmah, ucap Ikram dengan tatapan yang tak lepas menatap bola mata coklat istrinya. Waalaikumsalam, mas, jawab Yulia membuat Ikram terkekeh kecil. Jawabnya waalaikumsalam ya Sayyidal Amin. Bukan hanya waalaikumsalam aja, sayang. Mas ulangi. Oh oke. Assalamualaikum ya babar rohmah. Waalaikumsalam ya Sayyidal Amin. Ikram tersenyum mendengarnya. Dia mengambil kedua tangan istrinya lalu membacakan berdoa. Rotlitu billahi roba. Pria pemilik rahang tegas itu mulai menyentuh dada istrinya dan membacakan doa lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Kemudian Ikram mencium kening istrinya dengan sangat lama, lalu berdoa. Ya, Latifullah, Nurun ala Nur, Syahidan Nur, ala men yasha. Ah, tunggu. Tahan Yulia dengan tubuh gemetar saat suaminya mulai menciumnya. Dia ketakutan saat ini. Belum siap lagi. Ikram memasang wajah kecewa. Apakah sekarang ia harus pergi ke kamar mandi lagi? Yulia tidak mengangguk, dia hanya gelisah karena takut rasanya akan sakit. Tolong. Pelan-pelan Mas. Mas akan coba pelan-pelan tapi gak janji. Ikram mulai kembali menyentuh istrinya. Setiap sentuhan yang Ikram berikan pada istrinya tak lupa dia bacakan doa-doa yang membuat Yulia perlahan jadi tenang, tidak lagi takut. Sampai akhirnya kamar ini menjadi saksi bisu di mana Yulia melepas kesuciannya yang selama ini dia jaga untuk suaminya. Tentu saja jeritan dan air mata yang pertama kali Yulia keluarkan karena ini pertama kalinya untuknya. Ana uhibuki fillah ya zaujati. Dan terima kasih untuk malam yang membahagiakan ini. Kamu sekarang sepenuhnya milik Mas. Kap, apa yang kalian rasakan setelah menghabiskan malam pertama? Sakit atau malah sebaliknya? Mungkin sebagian orang malam pertama terasa nikmat tapi tidak dengan Yulia. Dia kesakitan. Seluruh tubuhnya benar-benar remuk apalagi kini di bagian bawah, di mana bagian sensitifnya benar-benar perih. Yulia yang selalu kuat kini dia menangis sambil memukul dada bidang sang pelaku yang membuatnya seperti ini. Di seluruh tubuhnya begitu banyak tanda merah keunguan. Hampir seluruh tubuhnya mendapatkan sentuhan yang tidak dilewatkan oleh suaminya. Sakit Hicks. Isaknya untuk yang kesekian kalinya. Ini masih malam, tepatnya pukul 1 dini hari di mana Yulia menangis setelah suaminya selesai menyentuhnya. Aku gak mau lagi disentuh lagi. Aku mohon Mas. Sakit. Mas mainnya terlalu kasar. Aku gak suka Hicks. Ikram menghela napas mendengarkan, dia berusaha menahan dadanya yang terus mendapatkan pukulan lalu dia membawa kepala istrinya ke dada bidangnya. Maaf. Seharusnya Mas pelan-pelan. Mas hilang kendali tadi. Sekali lagi maaf ya zaujati. Jangan. Nangis lagi, please. Dia mengelus pundak polos istrinya dan mengecupnya beberapa kali, tak lupa memberikan kecupan di kedua mata istrinya yang sejak tadi menangis. Akhirnya Yulia berhenti menangis, dia hanya sesenggukan karena terlalu lama menangis. Sekali lagi mau. Mas janji bakalan pelan-pelan. Yang pertama tadi Mas terlalu terburu-buru tanpa tahu kamu kesakitan. Gak mau. Aku takut Mas kasar lagi. Bagian bawahku aja sampai berdarah tadi. Tuh ada. Bekasnya jelas di spray. Yulia yang masih sesenggukan menunjuk spray di sampingnya yang kotor akibat darahnya. Dia yang melihat pun kembali menangis lagi. Darahnya sampai keluar, suaminya benar-benar kasar. Yulia selama ini memang selalu terluka tapi ini pertama kalinya bagian bawahnya terluka sampai mengeluarkan darah. Dia panik takut area sensitifnya itu diperiksa nanti ke rumah sakit karena tindakan kasar suaminya. Tentu saja ia akan malu jika berakhir diperiksa. Mau taruh di mana mukanya nanti? Kap. Pria yang berada di samping Yulia itu mencium puncak kepala istrinya penuh sayang. Itu wajar sayang. Ini kan pertama kalinya untuk kamu. Darah itu gak akan buat kamu harus sampai dibawa ke rumah sakit. Kamu baik-baik aja kok. Baik-baik aja gimana ini sakit tahu. Nanti juga sakitnya hilang. Mas kan tadi mainnya terlalu kasar. Ikram menghapus air matanya lalu mengecup puncak kepalanya. Yang kedua pasti kamu bakalan suka. Mau coba? Yulia terdiam lalu menyembunyikan kepalanya di dada bidang suaminya. Mas mau lagi. Mas gak peduli sama aku yang kesakitan ini.
Bukan begitu Mas ingin menghilang rasa kesakitan kamu. Maaf tadi Mas mainnya. Memang agak kasar tapi sekarang janji nggak akan. Jadi mau ya sayang? Yulia terdiam selama 5 menit, tidak peduli saat suaminya mulai menciumnya lagi agar membuatnya luluh. Sampai akhirnya dia luluh juga. Iya mau, tapi awas aja kasar. Kalau kasar lagi aku gak akan mau lagi disentuh oleh Mas. Ikram tersenyum lebar lalu mengangguk mulai melakukannya lagi dengan pelan tidak sekasar seperti yang pertama. Kalau Mas hilang kendali lagi cakar aja punggung Mas biar Mas sadar, oke? Yulia seketika menatap punggung polos suaminya, lalu meringis saat kuku panjangnya memang benar mencakar punggungnya itu. Bahkan terlihat ada darah yang keluar di sana. Maaf, di sini bukan aku aja yang kesakitan. Ternyata Mas juga sakit akibat ulahku. Sekarang tolong lakukan pelan-pelan agar kamu ataupun aku gak bertindak kasar. Ikram mengangguk mulai memberikan sentuhan di tubuh istrinya yang kini berada di bawahnya. Seorang perempuan yang terbungkus selimut tebal itu menggeliat saat wajahnya terus dicium membuat tidurnya terganggu. Namun walaupun terganggu sekalipun dia tetap menutup matanya. Matanya berat, dia butuh tidur walaupun hanya 1 jam saja. Tapi ini baru 30 menit berlalu. Ia belum puas untuk tidur. Kap, sayangnya Mas bangun, bisik pria yang di atas perempuan itu sambil memberikan gigitan kecil pada pipinya. Yulia menahan suaminya yang terus mengganggunya. Mas Ubi jangan mulai lagi, tubuhku sakit. Aku kekurangan tidur. Tolong hentikan. Bangun Zaujati ini udah mau subuh. Duluan aja. Yulia masih menutup matanya sambil menggeliat karena suaminya itu mulai memberikan sentuhan membuatnya seketika menepis tangannya itu. Jangan ganggu aku. Ikram tertawa kecil lalu menggesek-gesekkan hidungnya dengan istrinya. Mau mandi? Atau Mas sentuh lagi hem? Yulia seketika membuka matanya yang begitu berat terbuka, menatap sang pelaku utama yang sejak tadi terus mengganggunya kini berada di atasnya membuat tubuhnya sedikit berat. Mandi bareng yuk Zaujati. 30 menit lagi azan subuh kita harus bersih-bersih. Menjauh dari tubuhku Mas. Tubuh Mas berat, pintanya dengan suara serak khas. Bangun tidur. Ikram turun dari atas tubuh istrinya lalu mengelus rambut panjangnya itu yang nampak berantakan. Ayo Zaujati jangan malas-malasan. Pagi ini kita harus semangat untuk memulai aktivitas pertama kita sebagai pasangan suami yang saling jatuh cinta. Yulia menggeram kesal menatap suaminya. Aku malas. Malas apanya? Tubuhku sakit. Mas melakukan 3 kali. Padahal aku suruh Mas stop. Mas berhenti setelah hampir buat aku pingsan tahu. Ikram tergelak lalu tertawa kecil tanpa dosa. Tubuhku sakit, gak bisa aku gerakin. Apalagi bagian bawahku perih. Apaan yang enak? Ini sakit tahu. Dasar suami jahat. Kamu sakit tapi men, esah loh. Jadi salah siapa coba? Mas kan cuman jalanin apa yang istri cantik Mas ini minta. Siapa? Aku. Yulia memukul dada polos suaminya itu penuh kekesalan. Mana ada? Teriaknya dengan wajah yang memerah padam. Masa kamu lupa? Yang pertama kamu nangis karena Mas memang mainnya agak kasar, yang kedua kamu suka, yang ketiga kamu yang agresif sendiri loh. Kamu bilang kamu hampir pingsan. Kamu ngelindur ya sayang. Padahal kamu yang aktif melebihi Mas. Wajah Yulia semakin merah padam, dia ingin menendang tubuh kekar suaminya ke rawa-rawa saking malunya. Gak apa-apa jangan malu kamu kan istri Mas. Mas suka kok kamu yang agresif, sahut Ikram begitu santai tanpa peduli istrinya yang kini malu setengah mati dan juga kesal.
Padanya, Mas Ubi. Dalam Emi. Mau lagi. Yulia berteriak tak terima, dia menggigit pipi suaminya dengan kencang membuat Ikram hanya bisa meringis sambil mengusap punggung istrinya. Kamu beneran mau main lah, aus sakit sayang. Ikram mengadu berusaha melepaskan gigitan tersebut, namun istrinya semakin kuat menggigitnya. Tidak ada cara lain selain tangannya mulai bermain lagi membuat Yulia akhirnya melepaskan gigitannya itu. Jangan sentuh aku lagi, ketusnya. Kamu yang mulai gigit aku sayang. Pasti gigitan kamu ada bekasnya. Kasar sekali istriku. Ini Mas jadi tambah suka sama kamu. Suaminya gila. Itulah yang Yulia teriakan pada batinnya. Ingin menggigit tangannya tapi perkataan dari suaminya membuatnya berhenti. Udah jangan ada ronde keempat. Ayo kita mandi bareng. Ikram berdiri, memakai celananya yang berada di bawah lantai sambil memungut jubah putihnya juga dress hitam milik istrinya yang kini telah robek. Ia meringis akan kelakuannya ini karena telah merobek dress istrinya. Nanti ia akan membelikan yang baru dan lebih seksi untuk istrinya pakai selama di dalam rumah. Dan Ikram pun baru sadar jika selama ini dia tidak pernah membelikan pakaian seksi untuk istrinya. Dia hanya membeli pakaian panjang jika kerudung. Kenapa belum bangkit dari kasur? Kamu jangan malas sayang. Ayo kita mandi bersama. Suaminya ini tidak peka apa. Tubuhnya sakit. Yulia tidak berbohong, dia benar-benar kesakitan. Lihat saja wajahnya pucat pasi, kantung matanya menghitam, jangan lupakan juga. Malam ini dia hanya tidur beberapa menit tidak sampai sejam. Aku gak bisa berdiri. Digerakin dikit aja bagian bawahku akan perih. Ini semua karenamu Mas. Ikram mendekat lalu mengangkat istrinya ada bridal style. Langsung aja minta gendong. Apa susahnya coba? Yulia hanya bisa memekik berusaha menutup dadanya membuat Ikram terkekeh kecil. Ngapain ditutupkan Mas, dah lihat malahan udah pegang dan menikmatinya. Mas Ubil. Dalam Emi sayang. Mulut Mas frontal banget sekarang mah. Dasar pria mesum. Ikram tergelak. Kan sama istri sendiri. Gak ada orang yang dengar juga di sini selain kamu. Ikram berjalan ke kamar mandi sambil memberikan kecupan di leher istrinya. Masih ada waktu sebelum azan subuh berkumandang. Sekarang kita lakuin lagi di kamar mandi ya. Sayang.